aku Hana Olivia, aku Binusian 24 dari program studi Communication. Hari ini aku bakal ajakin kalian untuk tur ke salah satu ruangan yang paling kece di Binus University at Malang. Penasaran ruangan apa? Yuk ikutin! Nah, sekarang aku sudah sampai di depan ruangan yang aku bilang paling kece tadi. Ini adalah pintu depan dari Lab Content Production. Yuk kita masuk! Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Lab Content Production di Binus University at Malang ini. Jadi, singkat cerita tuh, lab ini dibuat khusus untuk Prodi Communication yang ada di Binus University at Malang ini. Kenapa dibuat khusus? Yuk kita cari tahu jawabannya. Eits, tapi sebelumnya, nah, yuk! Nah, jadi ruangan pertama yang aku mau kenalin ke kalian adalah ruangan editing ini. Jadi biasanya ruangan ini dipakai untuk mengerjakan tugas kuliah yang berhubungan dengan editing, terutama editing video. Di komputer ini sudah ada program-program dari Adobe yang berisi Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro, dan masih banyak lagi. Oh ya, tentunya program ini sudah legal dan berbayar ya. Tapi tunggu-tunggu, kok rasanya sempit ya ruangan ini? Nah, di sini udah lega nih teman-teman. Jadi ini adalah ruang editing juga. Di sini terdapat dua PC yang speknya sama dengan yang di ruangan sebelah, termasuk program Adobe Premiere dan kawan-kawannya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk editing rame-rame dan untuk belajar juga. Sekarang yuk kita ke ruangan lain. Nah, kalau ruangan yang satu ini harus selalu dikunci teman-teman. Alasannya, nanti kalian akan tahu sendiri. Silakan Kak. Makasih Kak. Iya. Nah, sekarang kita ada di ruangan properti yang sering kita sebut sebagai props, biar lebih gampang aja. Nah, di sini kita nyimpen emas nih teman-teman. Tapi bukan emas batangan maksudnya. Maksudnya adalah emas untuk kamu yang suka bikin konten. Di sini ada dry box yang fungsinya untuk menyimpan peralatan-peralatan supaya nggak lembab. Jadi masa pemakaiannya lebih panjang. Nah, kalau di sini ada lemari nih yang fungsinya untuk simpan perintilan-perintilan penunjang produksi seperti clip-on, baterai, memory card, dan lain-lain. Tadi di awal teman-teman sempat notice nggak sih ruangan yang ada green screen-nya? Yuk kita ke sana. Nah, di sini ada tangga yang mengarahkan kita ke lantai 2. Nanti kita akan naik bareng-bareng setelah dari studio. Sebelum teman-teman ke studio, teman-teman harus meletakkan semua barang bawaannya di sini. Ruangan ini kita sebut sebagai wardrobe. Jadi, ketika teman-teman menuju ke studio, hanya boleh membawa HP dan laptop saja. Nah, sekarang aku lagi ada di ruang studio, tempat di mana proses produksi berlangsung. Tepat di belakangku ini ada green screen nih teman-teman, yang backgroundnya bisa kamu ganti-ganti sesuka hati. Contohnya kayak gini nih. Gitu teman-teman, keren kan? Di ruangan ini juga terdapat 3 kamera beresolusi 4K yang nantinya tersambung dengan PC yang ada di atas dan tersambung lagi ke TV yang ada di belakangku ini. Oh iya, tadi kita sempat lihat ada tangga. Yuk kita sama-sama naik ke atas. So, ini adalah control room. Seperti namanya, di ruangan ini kita bisa mengatur hampir semua hal. Mulai dari audio, lighting, sampai kamera yang ada di bawah tadi. Nah, semuanya itu diatur dalam salah satu PC yang ada di ruangan ini.
Nanti aku tunjukin ya yang mana PC-nya. Yang ini adalah audio mixer, tempat di mana input dan output audio diatur. Di sini kita menggunakan Behringer X32 dengan total 32 channel yang bisa kita atur sendiri. PC yang ini digunakan untuk mengatur lighting yang ada di studio. Terdapat 14 lighting yang bisa diatur, mulai dari gelap terang, hingga ke temperaturnya dari cool ke warm. Selain itu, dari PC ini bisa mengirimkan klip yang akan ditampilkan melalui switcher. Ini disebut sebagai switcher. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk mengatur visual yang masuk dan yang akan ditampilkan, mulai dari 3 kamera dan TV monitor yang ada di bawah, dan audio yang ada di mixer. Semuanya diatur di sini. Jadi bisa dibilang alat ini punya peranan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses produksi konten. Nah, teman-teman, sebenarnya waktu aku ada di studio tadi, aku baca skrip melalui prompter. Nah, di PC ini kita bisa mengetik semua teks yang akan ditampilkan di prompter, dan dari PC ini juga kita bisa mengatur seberapa besar teks dan seberapa cepat teks itu berjalan. Jadi, seperti itulah isi dari Lab Content Production di Binus University at Malang ini. Gimana teman-teman? Boys kan? Di lab ini, teman-teman bisa berkreasi sebebas apapun yang kalian mau. Mulai dari belajar alat-alat, sampai produksi konten kalian sendiri. Oke teman-teman, segitu dulu ya tour Lab Content Production kali ini. Aku tungguin kamu buat gabung di sini ya. Aku Hana Olivia, bye-bye!